Luar biasa. Tidak kalah menarik satu lagi dari Ibu Erni Mawarni, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Bidang SMK. Terima kasih Ibu Ika, yang saya hormati Bapak Suwardi, Ibu Dina, Ibu Ika, dan tim dari Dirjen Pajak, dan tak lupa rekan-rekan dari sekolah SMK, SMA di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya, dari ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya. Sampai saat ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Semoga ini bermanfaat dan juga membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya dengan Erni selaku Subkoordinator Kurikulum Bidang SMK yang saat ini juga PLT untuk Subkurikulum SMK SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu, terima kasih kepada BJP yang sudah mengundang kami untuk berbagi sharing. Namun sebenarnya saya di sini justru bukan jadi narasumber, tapi banyak belajar Pak. Terima kasih Pak Suwardi, Bu Nina, Bu Ika yang sudah memberi kesempatan. Next, siang hari ini terima kasih juga kepada DJP yang sudah memberikan kesempatan DKI Jakarta menjadi piloting dari SMK 28 Jakarta dan dari Manin Jakarta ya Pak, yang sudah diberi kesempatan, dan sebelumnya juga sudah ada kegiatan-kegiatan pajak bertutur dan sebagainya. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa buat kami di DKI Jakarta, karena memang kalau kami di DKI Jakarta untuk anak-anak siswa dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK khususnya negeri itu sudah merasakan pajak sebenarnya tanpa dirasakan, tanpa dibicarakan juga, karena pendidikan di DKI Jakarta itu sudah free 100% untuk negeri, untuk SMP dari PAUD sampai SMA, SMK negeri, dan swastanya juga mulai tahun 2021 kemarin ada beberapa swasta SMA dan SMK juga yang bersama-sama dengan kita yang diberikan juga atau dibiayai oleh Pemda DKI Jakarta untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan adil di DKI Jakarta merata. Dan ini merupakan salah satu visi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Next Pak. Kami di sini dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta diberi kesempatan yaitu untuk mengulas, Bapak Ibu mohon izin, yang dimana pada dasarnya kalau kami Dinas Pendidikan ini merupakan turunan dari Kemendikbud Ristek, yaitu diawali dari adanya kerangka dasar kurikulum. Mohon izin saya mengulas sedikit, di mana kurikulum ini merupakan suatu peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan dan merupakan suatu hal fundamental kalau buat sekolah ya Bapak Ibu atau satuan pendidikan. Dan ini kami di DKI Jakarta juga memperlakukan kurikulum ini sangat sesuatu hal yang sebagai pedoman, sesuatu hal yang fundamental, di mana sekolah-sekolah yang di DKI Jakarta khususnya SMK ada 577 SMK negeri dan swasta yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu 364 sekolah. Namun kami tetap dorong semua menggunakan kurikulum Merdeka. Demikian juga dengan SMP dan SMA. Namun untuk SMP SMA tahun 2022 ini baru mengimplementasikan kurang lebih 40% dari jumlah yang ada. Next Pak. Next. Berikut kewenangan pusat dan satuan pendidikan, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kurikulum ini ada kewenangan dari pusat yang menjadikan kewenangan kita, yaitu struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila. Kalau di kurikulum Merdeka tadi Bu Nina membahas tentang kurikulum 2013, sekarang saya membahas tentang kurikulum Merdeka, yaitu ada namanya nanti capaian pembelajaran juga, kemudian prinsip pembelajaran dan assessment. Jadi tidak ada lagi istilahnya ujian atau ulangan, tapi ada istilah assessment di kurikulum Merdeka ini. Sementara untuk sekolah sendiri atau satuan pendidikan itu punya wewenang, yaitu selain menyusun visi misi, kemudian tujuan sekolah, kebijakan, dan di situ ada juga hal-hal kebijakan sehubungan kurikulum, yaitu sehubungan dengan pembelajaran dan assessment. Next Pak. Next. Ya, ini merupakan alurnya dari penjelasan tadi, di mana kalau dari Kemendikbud sendiri kan ada standar nasional pendidikan yang memang sebagai dasar kita, kemudian turunannya lagi adalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran, assessment.
Saya yakin sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bu Nina bahwa Bapak Ibu lah ahlinya, sebenarnya kami ini hanya sebagai selevel kebijakannya saja Bapak Ibu yang menjelaskannya. Next Pak. Ya, di saat mana nanti kita bisa masukkan untuk tentang tema-tema atau dalam pembelajaran itu yang seperti tadi dijelaskan, yaitu untuk RPP-nya, yaitu di sini ada kurikulum sekolah itu ada intra dan P5 kalau di kurikulum Merdeka. Kemudian perangkat pembelajaran ada ATP atau yang namanya disebut silabus. Kemudian ada modul ajar atau RPP. Ini penjelasan mungkin tadi disampaikan Bu Ika agak-agak bingung nih antara ATP dengan CP dan sebagainya. Ya, memang di kurikulum itu banyak sekali istilah-istilah yang luar biasa, dan saya salutnya sama Bapak Ibu guru Bun, dengan adanya perubahan sistem, dengan perubahan istilah-istilah ngikut Bun, dan ini alhamdulillah kami mensupport Bun. Next Pak. Ya, kalau kita lihat alur ya Bapak Ibu di sini, di mana ada tujuan pendidikan nasional, kemudian turunnya lagi juga dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasila yang tadi berdasarkan pegangan kita adalah SMP, salah satunya itu poinnya ada struktur kurikulum. Kemudian apa saja alurnya, hingga ini merupakan dari karakteristik satuan pendidikan. Kita bicara tentang satuan pendidikan pasti punya karakteristik yang berbeda-beda meskipun levelnya sama. Contoh SMK 28 adalah backgroundnya atau keunikannya punya bidang pariwisata. Kemudian ada lagi yang teknik, kemudian ada lagi bismen yang berbeda-beda. Disinilah karakteristik ini yang bisa ditarik alurnya, sehingga diawali dengan visi sekolah ya, sebab membuat visi, misi, tujuan, hingga nanti ada namanya evaluasi kurikulum yang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Next Pak. Ya, ini merupakan alurnya yang dimana tadi juga dijelaskan oleh Ibu Nina, yaitu perencanaan pembelajaran yang perlu diperhatikan. Kalau tadi bicara RPP, kita bicara tentang CP, yaitu di saat kita menyusun CP itu kita harus pahami dulu apa yang menjadikan capaian pembelajaran kita. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, dilanjutkan menyusun alur tujuan pembelajaran dan merancang pembelajaran. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan modul ajar atau RPP. Next Pak. Apa saja sih rencana pembelajaran yang harus kita siapkan, yaitu guru yang hari-hari memang kalau RPP ini biasakan digunakan untuk guru sebagai panduan. Yang sering terjadi Bapak Ibu, biasanya itu guru itu sudah merencanakan tapi begitu di depan kelas tidak melaksanakan, atau menjalankan tapi kalau ditanya RPP-nya mana ada aplikator. Nah seperti itu. Dan ini mungkin kita penekanan lagi dan kita ajak bareng-bareng lagi kepada Bapak Ibu guru semua bahwa sebagaimana konsepnya ISO dulu, yang do what you write dan write what you do. Dan inilah Bapak Ibu yang namanya pedoman. Kita berharap karena Bapak Ibu sendiri diberi kebebasan dalam penyusunan ini, tidak dibatasi atau tidak copy paste dari kementerian, kemudian dari Puskurbuk juga menyampaikan buku-buku dan sebagainya, kemudian Bapak Ibu copy paste dan Bapak Ibu akhirnya boring begitu ada di kelas. Padahal harapan kita begitu di dalam kelas Bapak Ibu sudah bawa pedoman yang Bapak Ibu sudah create sendiri gitu Bapak Ibu. Dan ini yang merupakan kita akan kembali kepada Bapak Ibu guru semua agar poin ini menjadikan perhatian, yaitu di rencana pembelajaran atau modul ajar. Next Pak. Ya, kalau ini ya Bapak Ibu ya, Bu Nina, Bu Ika, mungkin ini salah satunya tadi Ibu agak bingung apa sih RPP. Nah kalau kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Nah kalau di RPP itu memang tadi disampaikan Bu Nina itu berdasarkan Permendikbud 22 tahun 2016, sementara kalau sekarang modul ajar berdasarkan Kepmen 262 tahun 2022. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kurikulum itu memang tidak semuanya melaksanakan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Baru kelas 10 dan kelas 11 sudah sebagian untuk sekolah penggerak dan sekolah pusat unggulan kalau SMK. Kemudian juga masih ada siswa yang full menggunakan kurikulum 2013 yaitu di kelas 12. Namun Bapak Ibu, perubahan-perubahan ini tidak putus-putusnya kami dari Dinas Pendidikan selalu mengingatkan kepada sekolah juga agar ini dasar-dasar ini yang dijadikan patokan sehingga Bapak Ibu
pergerakan atau perubahan kurikulum yang ada itu kita tetap harus menjadikan pedoman kita, yaitu ada beberapa komponen. Kalau misalnya di Permendikbud tadi komponen RPP itu yang untuk RPP ada 13, sementara untuk modul ajar ada 17 komponen, lebih banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengembangan kalau di 2013 pengembangan KIKD silabus, sementara kalau di modul ajar kita pengembangan CP dan ATP. Dan ini Bapak Ibu bahkan kalau kita buka di TikTok tuh Bapak Ibu dinyanyikan, ya nggak Bapak Ibu? Nah ini agar apa Bapak Ibu bisa membedakan atau bisa sama-sama hafal juga perbedaan kurikulum 2013 dengan modul ajar. Maksudnya kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Next Pak. Next. Nah ini prosedurnya di saat kita membuat modul ajar. Sebelum nanti kita sisipkan ke dalam RPP ya Bapak Ibu atau modul ajar tentang pajak nanti, yaitu Bapak Ibu ditelah kembali, yaitu apa saja sih saat Bapak Ibu ingin mengembangkan modul ajar Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu harus lihat dulu kondisinya. Pertama, bagaimana Bapak Ibu harus dianalisis dulu kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan siswa apa sih Bapak Ibu, disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Contoh, kalau tadi SMK 28 sebagai pilot proyeknya ada jurusan perhotelan. Nah, perhotelan itu biasanya kan memang dibutuhkan pengetahuan siswa untuk menghitung pajak hotel atau penyewa kamar. Dan itu pajak hotel itu biasanya tidak plus 10% PPN, tapi dia ada juga servis bedanya di situ. Jadi bisa sampai pajaknya plus. Nah, sekitar 21% bisa itu. Dan hal ini merupakan pengetahuan yang memang dibutuhkan oleh siswa, dan ini tanpa harus diintegrasikan atau disisipkan memang sudah bisa jadi mata pelajaran, meskipun di pelajaran tersebut tidak secara detail tentang pajak tersebut. Jadi Bapak Ibu disesuaikan dulu di saat Bapak Ibu membuat modul ajar, analisis dulu kebutuhan Bapak Ibu sehubungan tema pajak ini apa. Jadi begitu anak-anak belajar, anak-anak sudah langsung bisa membayangkan, langsung terintegrasi pengetahuannya, atau anak-anak itu apa yang dibutuhkan. Begitu juga contoh dengan tata boga misalnya dalam pembelanjaan produk atau penjualan produk. Jadi tidak hanya berhitung hanya modal kemudian modal untung. Tapi kalau nanti suatu waktu sekolah Bapak Ibu sudah masuk Badan Layanan Umum Daerah BUD, ini kan tetap apa yang harus dijual itu tetap dihitung pajaknya. Ini pengetahuan yang mungkin Bapak Ibu analisis kembali, diintegrasikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi bukan hanya satu poin saja di sekolah itu atau di pembelajaran yang berhubungan dengan pajak seperti tadi, bisa juga dengan pelajaran agama, kemudian juga dengan PPKN, tapi di mata pelajaran Bapak Ibu yang produktif pun bisa. Karena kebutuhan ini sudah real di dunia luar atau di dunia nyatanya memang digunakan gitu. Jadi Bapak Ibu telah kembali sebelum Bapak Ibu mendesain modul ajar pengembangannya. Kemudian lanjut ke desain. Desain itu menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Jadi Bapak Ibu apa yang dituju atau di saat Bapak Ibu membuat ACP ini, yaitu dengan cara strateginya apa yang Bapak Ibu harapkan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Suwardi, harapannya itu bahwa memang anak-anak itu ada awareness tentang pajak gitu, bukan suatu beban. Jadi kita tidak melihat orang lain dengan penyimpangan dan sebagainya, tapi kita menumbuhkan rasa kesadaran anak-anak kita itu bahwa ini loh, kita itu harus tahu bahwa dengan adanya kita, bahwa kita pun sadar pajak, otomatis kita menjadi warga negara yang teratur. Kalau tiap-tiap anak sudah tertanam itu udah otomatis yang tadi Pak Suwardi sampaikan itu, akhirnya memang anak-anak kita memang akan tumbuh pribadi-pribadi begitu lulus yang punya itu merupakan suatu langkah dia harus melaksanakan pajak, itu merupakan suatu hal yang sudah tertanam begitu Bapak Ibu. Nah, ya kita kira dulu. Ya. Jadi poin ini ya Bapak Ibu ya, yang bisa disisipkan yaitu di tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran dan penilaian. Next Pak, kita. Ya, ini Bapak Ibu, ikut ya Bu Ika ya, bahwa ini RPP itu seharusnya memang mengundang minat siswa atau murid untuk belajar, kemudian memuat penilaian berkelanjutan. Dari evaluasi tadi ada berkelanjutan, kemudian RPP itu harusnya wujud upaya guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Nah, ini ya Bapak Ibu, poin-poin dan menampilkan manajemen kelas yang efektif. 5 ini merupakan
suatu poin yang Bapak Ibu terjemahkan ke dalam modul ajar Bapak Ibu, sehingga RPP atau modul ajar Bapak Ibu memang suatu hal yang memang berkualitas. Ya Bapak Ibu, next. Ya, kayaknya sudah habis. Ya, terakhir mohon izin saya berpantun. Konselasi ditanam lama. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Erni Mawarni. Yang bisa menikmati siapa? Anak cucu kita, bukan kita. Sharing session Bapak Ibu, jadi menjelaskan latar belakang dan tahapan-tahapan. Alhamdulillahnya hari ini hari Senin, awal suatu hari gitu ya, hari yang sangat bagus ya, setiap minggu gitu ya, kita bisa menyelenggarakan namanya BIMTEK, rancangan pelaksanaan pembelajaran. Jadi saya lihat, terutama saya sendiri pun baru bertemu dengan Bapak Suwarno ya Pak ya, dari SMA 3 begitu ya, kemarin belum sempat hadir begitu ya. Jadi supaya Pak Suwarno juga paham, oh berarti kemarin saya tidak ikut sharing session, tapi saya sudah bisa ikut BIMTEK RPP-nya. Nah setelah BIMTEK RPP ini Bapak Ibu, harapan kita semua kita bisa mengimplementasi dari RPP yang telah kita buat bersama dari Bapak Ibu dan juga masukan dari DJP. Kita kolaborasikan gitu ya. Setelah hari ini kita implementasikan bersama. Nah, kenapa ini panitia membuat setiap satu meja ada petugas pajaknya supaya Bapak Ibu semua bisa kenal. Ya Pak Suwarno bisa kenal saya ya Pak ya. Tadi belum kenal ya Pak ya. Supaya apa saat implementasi ya Bapak Ibu semua ketika ada kendala pendeta gitu ya. Saya kok nggak bisa ya mengisi tentang sesi ini, mungkin kita punya pengayaan materi. Disitulah peran kami sebagai fasilitator penyuluh pajak. Ya, jadi memberikan Bapak Ibu insight-insight terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Setelah implementasi, tadi disampaikan ada monitoring dan evaluasi. Nah ini sangat penting. Sebuah program manakala tidak ada monitoring dan evaluasi ya hanya seperti itu saja. Kita tidak bisa, oh ini sudah bagus, oh ini kurang apa, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya jadi nggak tahu begitu ya. Nah inilah kita duduk bersama. Tetap sekali lagi bukan untuk kita, tapi untuk siapa? Anak cucu kita. Jadi sebenarnya kalau program inklusi ini Bapak Ibu tahapannya itu sampai 2045. Saya pensiun 2036 Bapak Ibu. Jadi saya nggak akan menikmati namanya nanti Indonesia seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan umurnya panjang. Saya berharap Bapak Ibu juga seperti itu ya. Sehat, umurnya panjang. Saya bisa menikmati. Oh dulu toh ketika hari Senin 30 Januari 2023 bersama-sama dengan Bu Gita dan teman-teman para guru ini ya menetapkan sebuah apa ya istilahnya komitmen cita-cita. Dan saya sangat kagum kepada Bapak Ibu semua yang ini menetapkan jalur hidup menjadi seorang guru. Mudah-mudahan saya pengen jadi guru dan nggak bisa karena saya sudah betul soalnya gitu ya. Guru itu tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi bagaimana membuat anak didiknya mempunyai sikap karakter. Dan sadar pajak ini adalah satu di antara berbagai karakter yang kita inginkan bersama terhadap anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan di sini sebagai sisi Direktorat Jenderal Pajak beberapa capaian-capaian yang mungkin di sini terlihatnya misalnya ini nanti ada sih ya penjelasan lebih lengkapnya begitu. Ketika saya menyampaikan pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan, capaian yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah ini. Nanti Bapak Ibu akan lihat seperti itu. Tetapi saya pribadi menyampaikan sangat setuju sekali kepada Bu Erni. Yang penting adalah awareness, kesadaran pajak. Kedua, kejujuran. Dua ini menurut saya sangat penting.
kejujuran, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya, kejujuran. Ya Bapak Ibu ya, cukup kami saja yang mendapatkan nota hitam. Selanjutnya terserah pada Bapak Ibu untuk mendidik anak cucunya kelak, gitu ya. Cukup kami saja, dan kami dengan adanya program ini berusaha menghapus nota hitam itu. Walaupun satu titik aja seorang Gayus itu bisa benar-benar membuat kami hitam. Saya mengakui saya teman Gayus, tapi saya tidak berada di pihaknya. Dan saya ini Bapak Ibu justru yang di luar juga jangan ikut barisan bersama di sini. Gitu. Kita cegah GD selanjutnya. Setuju? Setuju. Baik, karena waktu saya tidak banyak, kita langsung ke materi selanjutnya. Yuk silakan Mas. Ini tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau untuk sekolah menengah atas juga mungkin perguruan tinggi, tidak semua mata pelajaran itu bisa disisipi begitu. Dan setiap mata pelajaran ini pun tidak harus seperti ini. Saya hanya menyampaikan kisi-kisi. Bapak Ibu tetap harus mempertimbangkan maksud saya sampai kelipat-lipat ya. Mempertimbangkan itu tadi kurikulum ya, kemudian yang paling penting adalah karakter anak didik. Karena setiap anak didik punya khas. Ya Bapak Ibu ya, ini sudah bertahun-tahun tidak mesti Pak. Kalau kita terapkan anak didik satu dengan anak didik yang lain dengan metode pembelajaran yang sama, apakah bisa? Tidak bisa. Dan bersyukur sekali ada kurikulum merdeka. Dan saya baru mendapatkan, wah keren banget nih kurikulum merdeka. Artinya apa? Anak didik itu memang benar-benar dinilai bukan dari angka, tetapi apa yang dia kuasai, dari apa yang sebelumnya dia tidak tahu jadi dia tahu gitu. Nah, saya bersyukur pada saya merasakan kurikulum ini gitu ya. Gitu. Nah ini Bapak Ibu ada kompetensi-kompetensi inti yang mungkin nanti bisa dibawa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Misal satu contoh saja, kalau di Pancasila itu adalah mensyukuri nilai-nilai Pancasila, ya kemudian menunjukkan sikap gotong royong. Kalau anak sekarang itu mungkin nggak kenal dengan kerja bakti, saya yakin. Tapi kalau sekolah tahu, ya Pak ya. Tetapi kalau kita sebagai ibunya, oh kerja kelompok itu namanya gotong royong. Gotong royong menyelesaikan sebuah tugas. Karena memang mungkin dari kondisi sekitar lingkungan itu juga tidak mendukung adanya mungkin gotong royong ya Pak ya. Kalau di perumahan elite gitu kan kayak kok saya nggak lihat ya penghuni-penghuninya tuh pada bersihin selokan gitu, mungkin banyak orang cukup gitu kan ya. Jadi ini adalah salah satu, nanti Bapak Ibu semua bisa ambil hal-hal singkat seperti itu. Dan nanti kalau untuk urusan pajak, nah salah satu kalau di negara kita itu Pak, negara kita ini misalnya kalau membangun jembatan itu tidak bisa sendiri karena nilainya luar biasa triliunan. Triliunan ya duitnya siapa kan nggak punya mas triliunan gitu kan, kalau nggak kurang mana bisa gitu. Tol Jakarta Surabaya gitu ya, wow keren itu ya Bu ya, sebenarnya ya itu nggak bisa namanya kita sendiri seorang diri gitu ya. Apalagi sampai kalau mau gratis ya sama-sama nonton batu gitu ya, ambil vaksin aja kan ya nggak mungkin kalau di sini juga bekerja. Ini salah satu saja yang kita ambil. Nah nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan fasilitator inklusi Bapak Ibu masing-masing. Ya, next. Ini harapan kami Bapak Ibu ya, jadi harapan saja. Jadi salah satu aja sudah cukup. Yang paling penting itu sedikit tapi konsisten, begitu. Karena tadi juga saya memperhatikan tidak semua kita fungsi pajak, kita jadi mitra inklusi yang luar biasa setiap saat mengisap pajak atau mungkin KPK mengisap KPK-nya gitu ya. Tapi kita tetap mempertimbangkan semuanya, waktu, anak didik seperti apa, materi juga bisa kita diskusikan bersama begitu ya. Metodenya apakah berbentuk seperti tugas, apakah berbentuk tadi misalkan
semacam uji evaluasi ya, dia sebelumnya paham atau enggak, kemudian ketika sudah diberitahu materi kita cek lagi anaknya bisa atau jawab atau enggak. Itu just metode. Mungkin juga boleh mau bikin TikTok juga bisa, apalagi anak sekarang SMA. Super kreatif, super kreatif. Nah, capaian-capaiannya seperti ini Bapak Ibu ya, bagaimana anak didik itu membedakan peran pemerintah pusat dan daerah. Kalau ini udah mungkin yang materi ekonomi akuntansi masih bisa masuk, tapi kalau yang untuk Pancasila dan kewarganegaraan, please Bapak Ibu, awareness kesadaran pajak dimulai dari apa? Kita ngetok hati kita dulu deh. Saya udah sadar pajak belum sih ya? Saya dulu dari pegawai pajak juga awal-awal ketika dipotong pajaknya gede, ternyata gede, potongannya gitu. Tapi lama-lama kenapa? Kebiasaan. Ketika kita sudah biasa melepas hal yang besar ya, bukan hak kita. Kalau bukan hak kita jadi hak kita yang tadi jadi transfer JT. Ya, gitu. Ini salah satu contoh saja untuk materi Pancasila dan kewarganegaraan. Mungkin satu lagi boleh ya Bapak Ibu ya, nanti kalau yang lain mungkin Bapak Ibu bisa sambil nanti kita diskusi lebih banyak. Karena kalau untuk sekolah menengah atas ini kalau menurut saya pribadi, selain mungkin kita memberikan ilmu, kita juga mempertimbangkan metode, kita mempertimbangkan apa yang fenomena anak sekarang begitu ya. Kita juga mempertimbangkan apa ya istilahnya psikis ya. Kalau anak-anak SMA itu sudah mulai puber ya, ya. Jadi mungkin akan lebih banyak kita diskusi di situ ya, tentang metode, tentang bagaimana materi yang disampaikan. Ya Bu Lilis, kita udah kelar ya? Sudah kelar, alhamdulillah. Iya. Jadi semua guru ini mah bukan kita aja, harus semua guru kolaborasi. Banyak kan semua guru kolaborasi. Nanti saya minta sama teman saya tuh yang tadi.